A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang semoga dimaulah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat yang mulia ini, sama-sama kita belajar mentadabburi Al-Qur'an. Kita belajar tadabbur Al-Qur'an yang sebagaimana setiap malam Jumat kita laksanakan. Jamaah yang dimuliakan Allah taala. Baik, sebelum menginjak pada surah yang baru yaitu surah Al-Buruj ya, sebelum menginjak pada surah yang baru yaitu surah Al-Buruj, saya akan menyampaikan ringkasan apa yang sudah kita pelajari ya, dari beberapa pertemuan mengkaji surah At-Tariq ya. Ya, jadi ini adalah kesimpulan dari materi-materi yang sudah kita pelajari dari surah At-Tariq ya. Baik, dalam surah At-Tariq ini ya, dalam surah At-Tariq ini menjelaskan tentang, jadi inti dalam surah At-Tariq ini adalah menjelaskan tentang kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kudrah? Apa itu kudrah? Qadara qudratan, qudratun, kudrah bukan. Kudrah itu kemampuan, kudrah itu kekuasaan, kudrah itu kekuatan ya, kekuatan, kemampuan, kekuasaan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam surah At-Tariq ini menjelaskan tentang kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa? Nah, ini nanti dijelaskan secara jelas sekali ya. Kenapa dijelaskan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah ini? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala perlu menjelaskan kekuasaan Allah ya, kemampuan Allah ya, kepada orang-orang musyrikin kafir Quraisy saat itu? Kenapa dijelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas sekali? Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Quraisy kafir ketika itu menyandingkan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya ya. Karena kafir Quraisy ketika itu menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah ini ya, memberikan penjelasan
yang sangat jelas sekali bahwa Allah itu mampu, ya, bahwa Allah itu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan yang tidak ada sesuatu makhluk apapun yang dapat menyamainya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemampuannya yang sangat luar biasa, ya. Dijelaskan dengan sedetail-detailnya, ya, sejelas-jelasnya bagikan at-thariq. Apa itu at-thariq? Apa itu at-thariq? Apa itu at-thariq? Ya, at-thariq itu adalah dijelaskan di ayat yang ketiga, apa? An-najmu ats-tsaqib. Apa itu an-najmu ats-tsaqib? Bintang yang bersinar tajam. Jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejelas bintang yang bersinar tajam, ya. Jadi kan kalau malam itu gelap, ya. Tapi ketika ada bintang, apalagi di sana, atau bintang yang sinarnya luar biasa, maka malam itu jadi kelihatan terang itu. Meskipun terangnya itu ya enggak seterang bulan itu, tapi jelas itu, terang, ya. Ada satu bintang ketika waktu menjelang subuh masih bersinar. Bintang apa itu biasanya? Bintang timur, ya. Biasanya kalau kita lihat di luar itu, kemudian kita menengok ke langit, itu fajar itu sudah mulai naik ke atas, ya. Bahkan sinar matahari sudah kelihatan. Tapi masih ada satu bintang yang masih bersinar, ya, daripada bintang-bintang lain, ya. Ya, sinarnya itulah. Ya itulah maksudnya bagikan kejelasan penjelasan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam menjelaskan akan kekuasaan Allah, dalam menjelaskan tentang kekuatan Allah, kemampuan Allah itu sangat jelas sekali, yang tidak ada makhluk satupun yang bisa menandinginya. Nah, yang pertama, ya, di sini paling tidak itu ada 5 hal, ya, 5 hal inti dari surah At-Thariq ini, ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam surah At-Thariq ini. Yang pertama adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan penjaga bagi setiap manusia. Mendatangkan penjaga bagi setiap manusia. Inilah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan, ya, dalam surah At-Thariq ayat yang keempat, ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya, tidaklah setiap manusia melainkan pasti ada padanya hafidh, penjaga. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkan penjaga bagi setiap manusia. Sejak kapan? Ya sejak manusia pertama sampai kapan? Sampai manusia terakhir, gitu. Jadi sejak manusia pertama sampai manusia terakhir itu ada penjaganya. Ada yang jaga itu. Ada yang sebelah, minimal ada di kanan, ada yang di kiri, bahkan ada yang di depan, ada juga yang di belakang. Jadi satu orang itu dalam hadis yang begitu panjang, satu orang itu penjaganya itu 4. Satu orang itu penjaganya 4, bayangin saja, ya. Kalau kita misalnya di sini jumlahnya ada berapa, nih? Ada 5 orang misalnya, gitu, ya. Kalau ada 5 orang, kira-kira ada berapa penjaga itu? 20 orang, 20 ya, bukan 20 orang, maksud 20 penjaga, gitu. Berarti penjaga sama jumlah penjaga sama jumlah manusia itu banyakan penjaganya, gitu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Pasti setiap manusia itu ada penjaganya. Maksud penjaga ini adalah malaikatnya. Ada malaikat di situ.
malaikat yang ada di kanan, ada di kiri, ada di depan, ada di belakang. Nah, ini apa namanya? Setiap manusia itu pasti ada penjaganya. 4 ya. Jadi kemana-mana, apapun yang dilakukan oleh manusia itu pasti diperhatikan oleh 4 penjaga ini. Ya. Kalau dia melakukan kebaikan seremeh apapun, itu pasti akan dicatat, pasti akan dijaga. Dijaga itu dengan mencatat, dicatat. Jadi kalau manusia itu misalnya kita melakukan suatu amal kebaikan yang sangat remeh, contohnya apa? Contohnya adalah kita menyingkirkan bungkus permen di jalan. Ya, misalnya kita sedang menuju masjid, kemudian kita melihat di sana itu ada bungkus permen ya, yang remeh banget ya, bungkus permen, kita ambil kemudian kita taruh di tong sampah ya, itu kan hal yang remeh ya. Itu saja meskipun sepele seperti itu dicatat oleh malaikat ya. Begitupun juga sebaliknya, ketika kita melakukan amal keburukan, suatu perbuatan dosa, meskipun dosa itu remeh ya, dosanya itu begitu kecil ya, itu pun juga akan dicatat oleh malaikat ya. Begitu sama ya, kita ketika di jalan habis makan permen buang gitu. Apalagi ketika ya misalnya dalam perjalanannya di mobil gitu ya, kita bawa botol aqua gitu kan, warna tong sampah langsung keluar nggak taunya di belakang ada orang bawa motor kelempar botolnya gitu. Wah, itu pun juga tetap akan dicatat oleh malaikat ya. Meskipun manusia di sekitarnya ya, orang-orang di sekitar kita itu tidak tahu gitu ya, meskipun orang-orang di sekitar kita itu tidak tahu ya, nggak tahu siapa yang melempar, nggak tahu siapa yang buang, tapi malaikat yang ada di sekitarnya itu mencatat, menjaga perbuatan itu, sehingga setiap amal perbuatan manusia itu pasti akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi dalam amalan manusia itu nggak ada yang sia-sia ya. Semua perbuatan manusia itu tidak ada yang sia-sia. Sia-sia itu maksudnya apa? Ya nggak ada gunanya, enggak. Semua perbuatan manusia, kata-kata yang diucapkan, kemudian tangan yang digunakan untuk memegang, kaki yang digunakan untuk melangkah, mata yang digunakan untuk melihat, telinga yang digunakan untuk mendengar, kebaikan apapun, sekecil apapun, meskipun hanya mendengarkan murotal Al-Quran, meskipun hanya mendengarkan bacaan Al-Quran ya, bacaan Al-Quran yang pendek, misalnya membaca surah Anas misalnya gitu ya, didengarkan ya, kita mendengarkan, itu pun tetap ada pahalanya, itu pun tetap ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, ini adalah terkait dengan malaikat yang menjaga amal ya. Nah, di sana ada juga malaikat yang menjaga manusia itu agar manusia itu ketika tertimpa musibah ya dia baik-baik saja gitu. Dalam artian malaikat itu terus melindunginya ya, sampai ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmatnya itu selesai, maka malaikat itu akan pergi ya. Jadi yang pertama adalah malaikat yang menjaga amal perbuatan manusia ya. Yang kedua adalah malaikat yang menjaga manusia. Menjaga manusia. Makanya kan ada kejadian-kejadian yang yang kadang di luar nalar manusia ya. Ketika terjadi kecelakaan atau misalnya ya ketika terjadi kecelakaan luar biasa, pesawat jatuh, nggak taunya ada satu orang yang masih hidup ya. Atau ketika terjadi kecelakaan, kebakaran kapal misalnya di tengah lautan ya, nggak taunya ada satu orang yang masih hidup ya. Kenapa demikian? Ya karena memang ada malaikat yang menjaga, dan belum waktunya
orang itu mati karena nikmatnya itu masih ada pada orang itu. Ya kalau kita lihat lebih yang gampang di sekitar kita, ketika kita mampir ke rumah sakit ya, ketika kita mampir di rumah sakit kemudian kita datang ke menjenguk saudara atau teman atau siapa saja teman dekat kita ya, atau siapapun ya yang di rumah sakit ya, di antara mereka ada yang menggunakan oksigen ya, yang ketika bernafas itu butuh bantuan oksigen ya. Maka malaikat pun juga ada di situ menjaganya ya, agar dia terus bisa bernafas ya, bisa menghirup nafas kemudian bisa membuang nafas ya, bisa menjaga agar orang ini tetap hidup ya. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan nikmatnya itu habis, maka malaikat ini akan pergi dan orang itu akan mati ya. Ya meskipun dijejeli oksigen sebesar sebanyak apapun ya bakalan nggak bisa karena sudah habis jatahnya. Malaikat pun sudah pergi meninggalkannya gitu. Apapun usaha yang dilakukan ya sudah selesai. Ya. Jadi in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tidaklah setiap manusia pasti ada padanya hafidh, penjaga. Oleh karena itu ya kita berusaha untuk menjaga amal-amal kita itu agar supaya amal kita itu banyak amal solehnya ya. Banyak amal solehnya. Oleh karenanya para ulama salaf ya, para orang-orang dahulu ya, itu berusaha untuk menjaga amal kebaikannya. Meskipun dia ya dia berusaha untuk menjaga amal kebaikannya dengan menjaga ikhlasnya, keniatnya ya. Makanya dia banyak beramal dengan sembunyi-sembunyi ya. Ya meskipun ada amalan yang tidak bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi tetap dia berusaha untuk menjaga hatinya agar amalnya itu tetap lurus ya. Memang di sana ada amal-amal yang tidak bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Ya contohnya misalnya sholat ya, sholat jamaah ya, itu nggak bisa kita sembunyi-sembunyi karena memang syariatnya, karena memang tuntutannya adalah dilakukan secara bersama-sama. Gitu. Tapi ketika ada suatu amalan yang bisa dilakukan sembunyi-sembunyi itu lebih baik ya. Ya misalnya sedekah dengan sembunyi-sembunyi ya. Ini dilakukan oleh para sahabat dan juga para ulama-ulama salaf terdahulu ya. Di antara mereka ada yang kadang-kadang mereka melakukan sedekah ini dengan sembunyi-sembunyi ya, tanpa diketahui orang ya. Tapi di waktu yang lain ya, mereka pun juga melakukan amal sedekah secara terang-terangan ya, untuk memancing para sahabat yang lainnya beramal. Tapi ketika bisa menjaga ikhlasan maka hal itu tidak masalah itu ya. Makanya ya kita berusaha untuk menjaga amal ini agar amal kita itu lurus dan dicatat oleh malaikat dan disimpan sebagai amal kebaikan. Nah ini ada yang pertama, yaitu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, bahwa setiap manusia itu pasti ada padanya penjaga. Entah itu penjaga amal kebaikan maupun penjaga agar manusia itu selalu selamat ya, tidak ya selalu selamat ya, tidak mati gitu ya. Karena memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala belum memutuskan untuk manusia itu mati. Karena masuki Isya ya, kita break dulu. Silakan diadzani. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah At-Tariq ya. Yaitu yang pertama tadi napa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mendatangkan setiap manusia penjaga ya, malaikat ya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemampuannya untuk menciptakan manusia yang terdiri ya, untuk menciptakan manusia dari air ya. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia dari air, sedangkan manusia itu kan dalam tubuhnya dalam badannya
itu terdiri dari berbagai unsur yang rumit ya. Ya kan unsur manusia itu kan unsurnya sangat rumit ya. Saraf ya. Kemudian ada kulit saja berapa macam lapis ya, ada beberapa lapisan kulit. Kemudian ada namanya sel ya. Sel itu juga berapa macam sel ya. Kemudian darah juga ada berapa macam. Kemudian ada tulang juga ada beberapa macam. Ada tulang yang keras, ada tulang yang lunak ya. Ini tubuh manusia ini kan terdiri dari organ yang sangat rumit itu ya. Yang tidak ada makhluk apapun yang bisa menciptakan seperti manusia. Coba bayangkan, ini saja bahan dasarnya adalah dari air ya. Coba kalau kita lihat, perhatikan zaman saat ini ya, semodern apapun, adakah seorang manusia yang bisa menciptakan bahan dasarnya itu adalah air ya. Menciptakan sesuatu, menciptakan robot misalnya, tapi bahan dasarnya adalah air, ada enggak? Enggak ada ya. Enggak ada satu makhluk apapun yang bisa menciptakan robot misalnya bahan dasarnya adalah air, enggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan sesosok makhluk yang disebut sebagai manusia yang terdiri dari unsur yang rumit ya. Ya, memiliki fungsi masing-masing. Itu hanya dari setetes air ya. Sangat luar biasa sekali ya kemampuan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh dari surah At-Tariq ini, yang bunyinya falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, dia diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang air itu sumbernya ya, dasarnya, asalnya itu dari tulang punggung dan tulang dada ya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ini adalah penjelasan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan sesosok makhluk yang disebut sebagai manusia itu ya, yang diciptakan hanya dari setetes air ya. Yang tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, seperti manusia ya. Robot misalnya, mungkin ada manusia itu kagum ya, terkagum-kagum dengan ciptaan manusia, seorang profesor misalnya. Wah, dia adalah robot itu ya. Robotnya itu bisa berjalan ya, bisa berlari ya, bisa loncat-loncat ya. Tapi tetap saja di sana ada kekurangan, yaitu apa? Robotnya itu tidak ada akal. Robotnya nggak bisa berpikir, sehingga kadang dia mengalami error gitu ya. Mestinya dicas, apalah enggak, apalah anteng saja gitu ya. Ya itulah ciptaan manusia ya. Ya meskipun kadang manusia itu juga mengalami error itu ya, kadang ya. Tapi ciptaan manusia itu kan lebih banyak kelemahannya daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa ya. Allah menciptakan manusia itu kan dengan sebaik-baik bentuk ya. Fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk ya, yang berbeda daripada makhluk yang lainnya itu. Ya, kalau manusia menciptakan robot ya belum bisa. Dia pasti akan mengalami upgrade terus ya, upgrade tambahin mur gitu. Karena kurang kenceng, tambahin softwarenya ganti, diserang virus, wah nggak bisa. Nah, di manusia, dalam tubuh manusia itu ada yang namanya antibodi ya. Ada antibodi melawan virus ya. Oleh karenanya manusia itu ya dalam tubuhnya itu sudah sangat luar biasa ya. Kalau kita memperhatikan dalam tubuh kita sendiri ya, itu sangat luar biasa. Di sana ada namanya antibodi yang bisa menahan dari berbagai macam serangan virus ya.
Dan ketika manusia itu diserang virus, ya dia akan menimbulkan reaksi dalam tubuhnya, ya, dengan panas, ya. Dan seperti itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan sangat kompleks, ya, dalam tubuh manusia itu. Ketika dia lapar, ya dia bisa makan, mencari makan sendiri, ya. Ketika dia lelah, butuh istirahat, dia bisa istirahat, tidur sendiri, gitu. Bahkan dia bisa berpikir, ya. Sangat luar biasa manusia itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya ruh, ya. Ruh, ya. Dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya akal, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa, ya. Ya, dalam jiwa manusia itu ya merasa sedih, ya, senang, bahagia, gitu. Ada nggak robot yang seperti itu? Nggak ada, ya. Mestinya sedih malah ketawa, kan bisa aja kan kalau yang namanya robot itu, ya. Isinya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia plus diberikan jalan kehidupannya itu seperti ini gitu, ya. Nanti akan mengalami begini dan begitu. Itu sudah sedemikian diset oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu akan ya menghadapi seperti itu gitu. Bahkan apakah dia bisa bertahan dengan ujian itu, apakah dia akan melemah dengan ujian itu, sudah ditetapkan, sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah penjelasan Allah Subhanahu wa taala secara jelas, secara gamblang, ya, bahwa kemampuannya itu sangat luar biasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan sesosok makhluk yang rumit, ya, yang terdiri dari dalam organ yang rumit, ya. Ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ya. Kemudian paru-paru yang fungsinya itu bisa menghirup nafas, ya. Kemudian ada lambung yang dengannya dia bisa mengunyah, dia bisa melumat makanan, ada enzim, ya. Enzim saya terdiri dari berbagai macam, ya. Sangat luar biasa, ya. Nah, oleh karenanya ketika manusia itu bisa menghayati atau yang memperhatikan terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, minimal dari dalam tubuhnya, yaitu akan dapat meningkatkan keyakinan, ya, bahwa Allah itu maha kuasa, ya, bahwa Allah itu maha perkasa. Allah maha kuasa, maha perkasa, bisa mengatur apapun sedemikian rupa, ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari setetes air, ya. Nah, ini adalah kandungan yang kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang kemampuannya yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, dalam surah At-Tariq ini adalah kemampuan untuk membangkitkan manusia dari kematian, ya. Membangkitkan kembali, ya, dari kematiannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah ini ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 yang bunyinya innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir, ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah itu untuk mengembalikan manusia, ya, laqadir, untuk mengembalikannya laqadir, itu pasti mampu. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkannya seluruh rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir, maka tidak ada baginya penolong, tidak ada baginya kekuatan apapun, ya, dan juga tidak ada baginya yang dapat menolongnya, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan manusia, ya, dari kematiannya. Jadi dalam ayat ini, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak kita untuk merenung, untuk berpikir bahwa ketika manusia itu mati,
maka manusia itu pasti akan dibangkitkan kembali, ya. Dan dibangkitkannya manusia itu bukan suatu hal yang untuk sia-sia, ya, tapi akan dimintai pertanggung jawaban, ya. Meskipun ada di antara manusia itu yang nggak percaya, gitu ya, yang nggak percaya bahwa ketika manusia itu mati, ya, itu ya sudah, gitu. Ada saja, ya. Ada saja orang yang nggak percaya bahwa manusia itu bakalan dibangkitkan lagi. Ya, ini Nabi SAW ketika berdakwah di tengah-tengah orang kafir Quraisy, banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang nggak percaya kalau manusia sudah mati itu nggak bakalan dibangkitkan lagi. Itu banyak sekali, ya. Banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa hari kebangkitan itu nggak ada namanya hari kebangkitan. Kalau orang sudah mati, ya wis, selesai. Itu. Banyak yang berpikiran seperti itu, ya, sehingga ya mereka berbuat seenaknya, gitu ya, berbuat seenaknya, karena nggak ada bagi mereka itu hari kebangkitan tuh nggak ada. Nah, suatu ketika Nabi SAW ya berhadapan dengan seorang yang namanya Ubay bin Khalaf, ya. Itu ketemu dengan Nabi SAW sambil dia membawa sepotong tulang yang rapuh, ya. Kemudian di hadapan Nabi, Ubay bin Khalaf itu, ya, dengan tangannya meremas itu namanya tulang yang sangat rapuh itu, ya, diremet sampai hancur, gitu ya. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, apa kamu sangka kalau ini yang sudah menjadi debu kayak gini bakalan bangkit lagi, bakalan dibangkitkan lagi? Sambil ketawa-tawa orang ini. Ya, kata Muhammad ini katanya bisa dibangkitkan lagi sambil diketawakan, gitu ya. Maka kemudian Nabi SAW menjawab kata-kata orang itu dengan mengatakan, iya, suatu nanti pada hari yang sudah ditentukan oleh Allah, kamu bakalan dibangkitkan lagi dan kamu bakalan dimasukkan ke dalam neraka, kata Nabi SAW. Kemudian turun beberapa ayat, ya, dari surah Yasin ayat ke-77 sampai 79, ya. Dalam surah ini, yaitu dalam surah Yasin ayat 77 sampai 79 dijelaskan, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yarul insanu, tidakkah manusia itu memperhatikan, anna khalaqnahu, bahwa kami telah menciptakannya, min nutfatin, dari setetes nutfah, ya. Fa idza huwa khasimun mubin, ternyata dia itu adalah khasimun mubin, ya, musuh yang nyata. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Kemudian orang ini itu membuat perumpamaan kepada kami dan dia melupakan khalqah, bagaimana penciptaan prosesnya dia itu, ya. Jadi orang itu lupa bahwa dulu dia itu berasal dari air, kemudian secara bertahap, ya, jadi bayi keluar, ya, kemudian tumbuh, ya, yang tadinya bayi itu nggak bisa apa-apa, ya, kemudian bisa duduk, setelah bisa duduk dia bisa merangkak, dari merangkak kemudian dia bisa berdiri, ya, dari berdiri kemudian dia bisa berjalan, ya, berjalan kemudian dia bisa berlari, ya. Seperti itu kan prosesnya seperti itu. Dia lupa bahwa dulu manusia itu prosesnya seperti itu, gitu. Wa nasiya khalqah, dia lupa dalam bagaimana dia itu prosesnya. Qala ma yuhyal 'idhama wa hiya ramim. Dia mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang belulang ini? Padahal tulang belulang itu sudah hancur, sudah dia remet, itu hancur itu. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qul yuhyal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkannya alladzi ansha'aha awwal marrah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pertama kali manusia itu, ya. Wa huwa bikulli khalqin alim, ya. Allah mengetahui tentang segala makhluknya, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala
mampu menciptakan ya dari setetes air, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga makhluk itu ya, prosesnya ya, dari merangkak, kemudian berdiri, kemudian berjalan, kemudian berlari, kemudian menjadi orang yang kuat. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala matikan orang itu dan jadikan orang itu menjadi debu, menjadi ya menjadi debu, menjadi tanah itu. Maka itu hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali. Itu hal yang mudah bagi Allah ya. Menciptakan sesuatu yang ada kemudian ditiadakan, kemudian dimunculkan kembali, itu kan lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang belum ada ya. Manusia misalnya bisa membuat motor gitu ya. Zaman saat ini ya, bisa membuat motor apa misalnya? Motor Scoopy. Kemudian motor itu dihilangkan, dirusak, dilenyapkan. Kemudian untuk membuat kembali seperti itu kan lebih mudah daripada harus membuat dari awal lagi itu kan, membuat membuat dari awal lagi. Tapi kan dalam rancangan yang sudah ada gitu. Daripada menciptakan sesuatu yang belum ada gitu. Dulu waktu proses belum ditemukannya motor, untuk menemukan motor itu berapa proses lama manusia itu kan, seperti itu. Butuh penelitian ya, butuh uji praktek dan seterusnya sampai berkembang sehingga ditemukannya suatu mesin. Seperti itu kan lama gitu. Itu bagi manusia ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang ada kemudian ditiadakan, kemudian dimunculkan kembali, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia itu akan dibangkitkan setelah ditiadakan ya, dimatikan, maka manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian akan ditampakkan segala amal yang pernah dia lakukan. Entah itu amal yang sifatnya baik sekecil apapun maupun amal yang sifatnya buruk ya sekecil apapun pasti akan ditampakkan. Dimanapun dia menyembunyikan amal itu, dimanapun dia berusaha agar amal itu tidak dilihat oleh manusia yang lainnya, pasti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, pada hari tubla ditampakkan as-sarair, semua rahasia, termasuk rahasia-rahasia yang ada dalam dada-dada setiap manusia, termasuk rahasia-rahasia yang ada di dalam niatnya manusia itu akan ditampakkan. Oh, si fulan, orang ini ternyata dia beramal agar dilihat orang yang lain. Oh, orang ini beramal, ternyata dia beramal agar didengarkan sehingga menjadi terkenal. Oh, orang ini beramal ternyata lillahi ta'ala, dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sangat panjang juga dijelaskan ya, waktu itu dalam hadis itu dijelaskan bahwa nanti pada yaumul akhir ketika ditampakkan seluruh amal, ada seorang itu yang dia itu berjuang, berjihad fisabilillah ya, ditampakkan seluruh kenikmatannya diberikan oleh Allah kepadanya dan dia mengakui akan kenikmatan itu. Kemudian ketika Allah menanyakan ya, apa kamu berjuang untuk agama, untuk fisabilillah dalam jalan Allah? Nah, dia mengatakan ya, itu kan, kami berjuang fisabilillah dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah. Akan dibantah oleh Allah, enggak, kamu sekali-kali berjuang berjihad fisabilillah itu hanya untuk dilihat oleh manusia agar kamu pangkatnya naik, jabatan kamu naik, agar diakui oleh orang yang lain bahwa kamu adalah orang yang hebat. Maka kemudian orang ini akan dilemparkan ke dalam neraka ya. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkannya seluruh rahasia, seluruh amal manusia. Oleh karenanya ya kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga mengarahkan kita selalu meluruskan niat kita, selalu memberikan kebaikan kepada kita ya, mengarahkan kita agar kita selalu dalam kebaikan dan menjaga niat kita agar kita selalu ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh amal manusia itu enggak ada yang sia-sia ya, sekecil apapun, seremeh apapun itu pasti akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah itu menyia-nyiakan iman kalian ya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 143 ya. Sekecil apapun ya, meskipun ya remeh, ada tamu kemudian kita suguhin adanya air putih ya, orang kemudian tamu itu senang kemudian minumnya, itu pun juga tetap ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah itu menyia-nyiakan amal kalian ya. Ini adalah yang ketiga, yaitu apa tadi? Kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan ya manusia dari kematiannya. Ini di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kemudian yang selanjutnya penjelasan Allah Subhanahu wa taala akan kemampuannya yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an ya, yang sangat jelas dan sempurna. Ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang sangat jelas dan sempurna ya, tidak ada kekurangan apapun dalam Al-Qur'an itu yang berbeda daripada kitab-kitab suci yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam surah ini ya, surah At-Tariq ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14 ya. Yang berbunyi was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl ya. Was-samaa'i dzatir raj', demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzatis sad', demi bumi yang mengandung tetumbuhan. Innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang memisahkan ya, yang membedakan. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Qur'an itu bukan sendaguro, bukan perkataan yang enggak ada gunanya gitu ya, yang enggak ada artinya, yang enggak ada kandungannya ya. Jadi ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemampuannya menurunkan kitab suci Al-Qur'an yang berbeda dari kitab suci kitab yang lainnya, panduan ya. Al-Qur'an ini adalah sebagai laqaulun fasl ya, sebagai pemisah. Pemisah apa? Ya pemisah antara kebaikan, kebenaran dan kebatilan ya. Memisahkan antara yang batil dan memisahkan antara yang hak, itu dipisahkan oleh Al-Qur'an ya. Sehingga orang-orang yang tidak percaya terhadap hari akhirat ya, tidak percaya hari kebangkitan ya, tidak percaya kepada Allah, itu digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang kufur ya. Sedangkan orang yang percaya kepada hari kebangkitan, orang yang percaya pada hari akhirat ya, ya itu digolongkan sebagai orang-orang yang beriman ya. Innahu laqaulun fasl, sungguhnya Al-Qur'an ini yang memisahkan. Nah, fenomena saat ini ya ada aja orang ya yang menyangka bahwa agama itu ya khususnya hanya di masjid saja ya. Agama wis ngomong agama ning masjid wae, nek ning omah wis rasah ngomong agama, apa meneh ning apa itu di perkumpulan-perkumpulan ya, di musyawarah wis rasah ngomong agama kan. Ada aja seperti itu ya. Ya. Jadi seakan-akan agama itu ya hanya difokus di masjid saja yang dibicarakan, tapi ketika sudah keluar dari masjid itu sudah nggak beragama lagi gitu ya. Ya apalagi ketika menghadiri suatu musyawarah gitu ya, musyawarah penting para petinggi atau musyawarah penting para petinggi-petinggi apa gitu, ketika ada orang yang menyampaikan dengan membawa ayat Al-Qur'an ya, disinggung-singgung, wah jangan bawa agama, itu kan agama itu, sudah kita musyawarah nggak usah pakai dalil-dalil gitu, nggak butuh dalil-dalil, kita ini aja kesepakatan saja gitu kan ya. Jadi ditentangnya ya, seakan-akan agama itu taruh di luar, ketika masuk ke dalam ruangan sudah tanpa agama, tapi ketika mati dia butuh untuk disolati ya gitu kan. Jadi seakan-akan agama itu hanya untuk itu aja ya, untuk sholat itu, ketika mati dimandiin, ketika kemudian dikafani, kemudian setelah itu dibacain tahlil ya, dibacain yasin gitu ya,
Seakan-akan agama itu seperti itu saja. Padahal agama itu ya menyeluruh ya, mencakup seluruh kehidupan manusia, baik ketika dia tidur maupun bangun ya. Sejak dia melek matanya ini itu sudah ada agama di situ. Sejak manusia ini matanya melek dari tidurnya, itu sudah ada anjuran agamanya. Napa niku? Baca doa, kan doanya napa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan ketika dia baru melek matanya kemudian terbangun, doanya kan seperti itu. Belum lagi ketika dia berjalan menuju kamar mandi untuk apa? Untuk masuk ke kamar mandi, itu kan juga ada agama di situ. Yaitu apa? Melangkahkan kakinya dengan kaki kiri, kemudian berdoa. Ya kan seperti itu. Keluarnya juga berdoa juga itu. Belum lagi aktivitas yang lain ya, belum lagi mau makan, belum lagi ya, mau aktivitas apa, itu semua pasti ada agama. Agama itu pasti menempel dalam tubuh manusia ya, kemanapun aktivitas apapun. Jadi tidak bisa agama wis ning masjid tok engko nek ning njaba wis ora ono agamane, enggak bisa ya. Udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah kamu dalam agama ini kafah secara totalitas ya, totalitas secara menyeluruh, kemana-mana kita agama ini kita bawa itu ya, ke pasar ya kita bawa, ketika kita sedang jualan ya kita bawa, kan gitu ya. Tapi memang kadang ada orang itu ya ketika jualan kemudian dia pengen keuntungan yang lebih, akhirnya jualannya itu diakali lah gimana agar caranya untungnya itu lebih besar gitu ya, ada aja seperti itu, diakali gitu ya. Timbangannya mungkin ditambahin apa gitu ya, atau mungkin bungkusannya gitu, bungkusan kemasannya itu dikasih pemberat apa sehingga lebih berat daripada semestinya gitu kan. Ada aja orang yang melakukan kecurangan seperti ini. Tapi ya itu orang yang melepaskan agamanya kok seperti itu kan. Tapi agama itu kan harusnya yang menjaga dia jangan sampai dia itu melakukan kecurangan seperti itu gitu. Ya, innahu laqaulun fasal. Sungguhnya Al-Qur'an itu yang memisahkan dari kebatilan dan kebenaran ya. Wa ma huwa bil hazal, dan Al-Qur'an itu bukan dolanan itu. Al-Qur'an bukan mainan ya. Al-Qur'an itu adalah kitab suci. Al-Qur'an adalah panduan kehidupan manusia. Maka manusia itu yang menerima Al-Qur'an sebagai paduannya harus dia memuliakan Al-Qur'an itu, menghormati Al-Qur'an ya. Menghormati baik itu fisiknya Al-Qur'an maupun menghormati kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang terakhir ya, kandungan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kandungan ayat Al-Qur'an ya dalam surah At-Tariq, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemampuannya. Yang kelima, yang terakhir adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tipu daya musuh-musuhnya dan kemudian memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi apa? Kemampuan Allah untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para musuhnya dan memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkandung dalam ayat yang ke-15, 16 dan 17 ya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Innahum yakiduna kaida, sungguhnya mereka itu para musuh-musuhmu wahai Muhammad ya. Para musuh-musuhmu itu yakiduna kaida, membuat tipu daya ya, membuat makar ya, berencana pengen benar-benar melenyapkanmu ya. Membuat tipu daya yang jahat ya, merencanakan suatu hal yang jahat. Wa akidu kaida. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun juga menyiapkan makarnya ya, menyiapkan bagaimana untuk melawan tipu daya mereka itu dengan yang jitu itu kan ya, dengan yang lebih baik lagi yang tanpa mereka ketahui. Famahilil kafirin, maka biarkanlah orang-orang kafir itu, amhilhum, berikanlah mereka kesempatan ya, biarkan saja mereka itu ruwaida ya, meskipun hanya sebentar ya. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi kaum muslimin ya dari tipu daya orang-orang kafirin
Ya kita lihat ya bagaimana proses perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan nggak mulus, itu nggak gampang. Selama 12 tahun di Mekah kemudian bisa diterima, enggak, tapi kan prosesnya sangat luar biasa, diuji ya. Mereka itu orang-orang musyrikin kan sering mengadakan kumpulan, sering mengadakan perkumpulan membicarakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat ya, di suatu tempat namanya Darun Nadwah ya. Di Darun Nadwah ini ya dekat dengan Ka'bah ya, dekat dengan Ka'bah di Masjidil Haram kalau sekarang ya. Mereka itu kan sering membicarakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelekkan Nabi di Darun Nadwah itu ya, menjelekkan Nabi, kemudian menyiasati bagaimana agar ya dakwah Nabi ini tidak bisa berlanjut ya, tidak bisa eksis ya. Maka diuji ya, mereka mengujinya, mereka menyerangnya ya dengan luar biasa. Kadang mereka itu dengan kekerasan ya, kadang mereka itu ya menguji secara psikisnya ya, mentalnya benar-benar ditekan ya. Ya ujian sampai boikot ya, sampai boikot tidak mendapatkan makanan sama sekali ya, sampai beliau dan para sahabatnya itu makan hanya dengan daun-daunan yang ada sekitar itu ya, karena saking kelaparannya itu, sampai berapa tahun ya, 2 tahun ya. Kemudian juga ada yang sampai dibunuh ya, seperti kisahnya Yasir ya, Yasir dan istrinya ya. Kemudian sangat luar biasa sekali gitu. Kemudian ada orang yang benar-benar dijemur ya di tengah-tengah padang pasir itu. Innahum yakiduna kaida. Mereka memang benar-benar melakukan itu agar semangat dakwah Nabi itu kendor. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya nggak bakalan kalah dengan hal itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah merencanakan sesuatu yang tidak mereka sadari ya. Allah Subhanahu Wa Taala merencanakan untuk mereka dengan hal yang tidak mereka ketahui ya, dan mereka pasti akan kalah dengan apa yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk mereka. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka telah mempersiapkan tipu dayanya, tapi Allah juga telah mempersiapkan tipu dayanya ya. Famahilil kafir, biarkan mereka orang-orang kafir itu amhilhum ruwaida ya, barang sesaat. Dan nyatanya benar ya, dalam tahun ke-8 Hijriah ya, yang namanya kota Mekah itu tunduk takluk di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya itu masuk ke dalam agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana diabadikan dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, dan engkau melihat para manusia itu masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, dengan berkelompok-kelompok ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya pertolongan Allah dan siasat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi inilah kandungan inti dari beberapa pertemuan yang sudah kita lewati ya, dari surah nama ini? Surah At-Tariq ya. Di sana ada 5 penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penjaga bagi setiap manusia ya. Kemudian yang kedua, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia dari air ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia ya dari kematiannya. Kemudian yang keempat adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an ya. Yang Al-Qur'an itu bukan mainan ya. Al-Qur'an itu adalah sempurna ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian ya, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan
ayat Al-Qur'an ini, ya surah At-Thariq ini, ya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berada di atas kebaikan dan kebenaran, dan kita dijauhkan dari keburukan, dari kejahatan, ya. Kita jauhkan dari neraka, ya, kita dijauhkan dari syaitan, ya. Aqulu qawli hadza subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.